Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadiran pada perkuliahan malam hari ini. Oke, baik, kalau gitu langsung aja untuk saya mulai perkuliahannya pada pertemuan kedua, yaitu di mata kuliah pemrograman multi-tiers. Oke, apakah untuk screen-nya sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Pak. Oke. Untuk pembahasan pada pertemuan kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai teknologi yang digunakan atau diperuntukkan yaitu untuk pemrograman multi-tiers atau teknologi untuk arsitektur multi-tiers. Oke, yang pertama yaitu bahasa pemrograman untuk multi-tiers. Nah, di sini ada beberapa sih, sebenarnya ada banyak contoh. Itu ada Java, C#, Python, Ruby, PHP. Sebenarnya selain itu juga dari Java, Python atau PHP ada turunannya lagi seperti nantinya framework. Oke, kemudian untuk Java di sini. Nah, di sini dia paling banyak digunakan untuk membangun aplikasi dengan arsitektur multi-tier karena banyak keuntungan terutama dalam hal kinerja, kemudian kemudahan dalam pengembangan dan juga portabilitas, karena Java ini juga mendukung banyak platform, contohnya untuk pengembangan sistem aplikasi desktop, kemudian bisa untuk games juga, kemudian untuk aplikasi mobile seperti Android Java ya untuk yang natifnya, kemudian untuk web juga ada juga menggunakan Java tapi lebih ke Java Server Page atau JSP itu untuk webnya. Kemudian untuk C# ini itu bahasa pemrograman pengembangan dari C, kemudian dari C++, kemudian C#. Itu yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, di sini pemrogramannya yaitu dengan platformnya .NET. C# itu platformnya untuk yaitu .NET. Kemudian C# juga dibacanya C yang sama pagar itu C#. Nah, kemudian dia sering digunakan untuk membangun aplikasi multi-tier atau dengan arsitektur multi-tiers karena dukungan yang sangat baik dari teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk platform .NET. Karena C# sendiri sebenarnya dia defaultnya itu untuk pengembangan sistem aplikasi untuk desktop, tapi bisa juga untuk pengembangan web. Kalau untuk web biasanya ASP.NET, tapi untuk base dari bahasa pemrogramannya itu diambil dari C#. Kemudian yang kedua yaitu Python. Nah, di sini Python itu memang sangat populer terutama untuk berbagai pembuatan sebuah program atau aplikasi, baik itu game, aplikasi desktop, web, mobile, dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai pengembangan untuk machine learning, deep learning, dan juga AI. Nah, di sini Python ini terutama dari sintaksnya dia nggak terlalu rumit ya, artinya sintaksnya pendek untuk algoritmanya dan juga mudah dipahami. Nah, di sini contohnya untuk membuat sebuah web ada framework dari Python itu Django, Flex, dan Pyramid.
Kalau yang kita pelajari pada semester sebelumnya itu mengenai Odoo dari base-nya juga kan ada Python sama XML. Itu juga termasuk dalam aplikasi multi-tiers karena di sana ada arsitektur mulai dari model, view, ada juga controller dan juga arsitektur tambahan lainnya. Cuma untuk dari segi frameworknya ya Pythonnya masih Python yang tanpa framework, jadi frameworknya lebih ke base core Odoo-nya gitu. Kemudian yang keempat yaitu Ruby. Nah di sini itu sebagai bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membangun aplikasi website menggunakan framework Ruby on Rails ya. Di sini juga Ruby itu sederhana serta mudah dipahami sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi web yang kompleks. Untuk sekarang atau saat ini yang mungkin masih sering kita ketahui mulai dari di bidang industri atau mungkin ada misalnya info lowongan pekerjaan mengenai pemrograman web, itu kan masih paling banyak itu PHP, kemudian ada JS dan juga teman-temannya gitu. Kalau untuk Ruby memang sangat jarang, atau bisa juga dari Microsoft untuk pengembangan web. Kalau Ruby mungkin pasarnya emang enggak sebanyak PHP, JS atau dari ASP.NET. Kemudian yang kelima yaitu PHP. Nah, di sini bahasa pemrograman ini sering digunakan untuk pengembangan aplikasi web dengan berbasis server. Kemudian PHP juga digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Biasanya ada framework PHP itu yang didukung seperti Laravel, CodeIgniter dan juga CakePHP. Untuk sekarang ini yaitu untuk yang paling familiar, yang paling sering digunakan yaitu Laravel. Kemudian yang kedua itu CodeIgniter. Untuk dari segi pasarnya di dua itu yang sekarang ini masih sangat cukup diminati, cukup banyak peminatnya gitu. Itu dari segi teknologinya. Kemudian framework dari aplikasi web dengan arsitektur multi-tiersnya. Di sini saya ambil contoh yaitu Java ya. Saya ambil contoh Java yaitu dengan Spring Framework. Artinya Spring Framework ini turunan dari bahasa pemrograman Java. Sama seperti yang tadi Laravel, CodeIgniter, CakePHP itu turunan dari bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini contohnya itu untuk Spring ini sudah mendukung teknologi Java EE, kemudian untuk membangun aplikasi web, REST API dan juga aplikasi batch. Nah, dari arsitekturnya sendiri, nah ini untuk Spring Framework ya, dia terbagi beberapa kategori atau beberapa kategori dari arsitektur Spring Framework. Yang pertama itu ada data access integration. Nah, di sini kurang lebih ke database-nya. Mulai dari JDBC untuk konektornya, biasanya ini ORM, biasanya untuk mengolah query model dan juga ke database-nya. Kemudian ada OXM, JMS dan juga transaction. Ini lebih ke untuk pengolahan data di Spring Framework tersebut antara framework dan juga dengan database. Kemudian yang kedua ini ada web MVC atau remoting, atau MVC ini kan model view controller.
Nah, di sini lebih ke untuk model dan view dan control. Jadi modelnya itu ya nyambung antara tadi data integration ini ke ORM ya. Kemudian view itu lebih ke tampilan websitenya atau dari aplikasinya nanti. Kemudian untuk controller itu ya yang menghubungkan antara model dan juga dengan view. Ini ada bagian terkecilnya lagi yaitu web, servlet, portlet, dan strut. Kemudian ada juga AOP, aspect, dan juga instrumentation. Kemudian ada core container atau bagian service-service lebih kecilnya lagi ya. Ini ada beans, core, context, dan expression language. Kemudian ada juga untuk bagian tesnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk framework C# ya. Di sini itu core untuk dari ASP.NET. Itu framework dari Microsoft untuk pengembangan berbasis web, terutama yang digunakan untuk membangun web, REST API, dan juga aplikasi yang real time. Oke. Misalnya kalau ada yang izin ngaji atau kerja, silakan untuk live terlebih dahulu ya. Dipersilakan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kurang lebih arsitektur untuk C# ya dari ASP.NET. Oke, yang pertama ya saya mulai dari yang paling kiri yaitu untuk klien. Nah, di sini klien komunikasi dengan AES reverse proxy atau untuk service dari internetnya. Kalau misalnya kalian pakai Windows, kemudian cek service, nah biasanya itu ada nanti yang namanya service dari AES. Kalau nggak salah itu internet service, lengkapnya saya lupa untuk kepanjangan lengkapnya. Nah, kemudian dari sini servicenya juga akan koneksi dengan ASP.NET core-nya untuk web app, atau dari sini Kestrel atau web listener host. Nah, di sini dia arsitekturnya ada apa aja di core-nya ya. Di sini ada model validation filter, ada response caching filter, kemudian filter yang lainnya. Selanjutnya ada in-memory data cache, kemudian EF core, DB content, kemudian Redis cache service, Azure service, SMS service, email service, dan juga ada core identity serta untuk API client. Jadi selain itu untuk model, untuk data juga, dan juga di sini banyak untuk service-nya. Kemudian untuk identity provider. Nah, di sini ada EF core provider, OAuth provider, Azure Activity Directory. Kemudian untuk third party atau pihak ketiga, service dari pihak ketiga, ini ada GitHub API, ada SendGrid, dan juga Twilio. Jadi sebenarnya untuk core utamanya itu yang kotak yang di dalam kotak yang putus-putus ini untuk core utama dari C# ASP.NET. Untuk kemudian dikoneksi dengan source database, ini menggunakan Chase, Redis, SQL database, dokumen database. Di sini ada juga untuk service Azure. Kemudian untuk Python di sini saya ambil contohnya Django. Kemudian di sini Django tersebut ya tentunya framework yang populer dari Python sendiri, dan juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan mudah, serta memiliki dukungan lengkap untuk ORM, template, dan juga security. Kurang lebih untuk arsitektur dia sederhana ya. Di sini ada user atau penggunanya. Kemudian di sini
yaitu Django, artinya nanti aplikasi yang diakses oleh user, yaitu menggunakan URL karena dia berbasis web. Ini panahnya dua ini artinya nanti dua arah, ada respon, ada request. Kemudian dari URL ini ngirim ke view. View ini ada kiriman juga ke model dan juga ada ke template. Kurang lebih untuk sederhana arsitekturnya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu arsitektur dari Ruby. Kurang lebih sama ya di sini untuk pengembangan aplikasi web dan juga mempunyai keuntungan dalam produktivitas pengembangan, dukungan lengkap untuk ORM, templating dan juga keamanan. Nah, di sini ada alur untuk request respon diagram. Untuk yang bawah ini yang browser, ini yang diakses oleh dari klien atau pengguna atau user. Dia ngirim request ke server. Nah, di sini ada Rails router. Jadi dari web browser request kemudian ngirim ke server, yaitu yang pertama Rails router. Kemudian dari Rails router ini mengarah ke Rails controller. Nah, dari Rails controller ini langsung dia ngecek ya, tergantung apa yang di request, entah dari view atau dari model. Kalau view kan lebih ke interface-nya ya untuk tampilan. Kalau model biasanya lebih ke data. Kalau model tuh lebih ke datanya. Jadi dia ngecek misal mau nampilin data pegawai, ya tentunya klik menu data pegawai, kemudian dikirim, lalu akan tampil halaman, view-nya, interface dan juga datanya. Jadi dari controller akan meminta request ke view dan model, kemudian akan menerima responnya. Kemudian dari Rails controller langsung mengirim respon ke browser. Jadi untuk yang Rails router ini hanya untuk request saja. Kemudian untuk framework dari PHP, di sini saya ambil contoh Laravel. Ya, untuk framework PHP di sini paling populer ya untuk Laravel. Untuk pengembangan aplikasi web dengan basis multi-tier, juga dengan dukungan lengkap untuk ORM, template dan juga security, serta banyak tambahan fitur lain seperti adanya routing, middleware dan untuk autentikasi. Oke, ini kurang lebih untuk arsitektur dan juga konsep dari MVC dari framework Laravel. Untuk yang sebelah kanan, untuk yang gambar laptop atau komputer ini, itu sebagai klien. Jadi klien ini mengakses browser, kemudian meminta request. Kemudian dari request ini mengarah ke controller. Dari controller ngirim data ke model. Nah, dari model ini dia ngirim ngecek data juga. Tentunya ngecek data ke database. Jadi ngecek data ke database ada atau enggak, nanti dari database akan mengirim respon balikan ke model. Nah, dari model ngirim lagi ke controller. Nah, jadi bedanya di sini ya, model sama view nggak ada ketemunya ya. Jadi ketemunya hanya controller dengan model. Setelah ada respon dari model ke controller, kemudian controller ngirim respon di view ke view untuk di render atau di consume ya. Entah itu datanya ada atau tidak, tentu harus ada responnya ke view. Kemudian dari view mengarah atau mengirim respon terakhir ke browser. Jadi apa yang diminta itu nantinya ada atau tidak gitu. Oke, selanjutnya itu protokol apa saja yang ada dalam aplikasi multi-tier untuk komunikasinya ya, untuk komunikasi aplikasinya. Nah, di sini yang pertama itu protokol HTTP. Itu protokol yang paling umum digunakan dalam aplikasi web berbasis multi-tier.
HTTP digunakan untuk mengirim permintaan request dan juga menerima atau respon antara klien dengan server, serta mendukung berbagai permintaan dengan beberapa metode seperti GET untuk mengambil atau mengambil data, POST mengirim, PUT mengirim juga, serta untuk mengupdate, dan ada delete untuk menghapus data. Sini ada HTTP. Kemudian kalau HTTPS itu bedanya S-nya itu untuk secure atau adanya secure dalam akses browser ya, atau untuk URL-nya. Jadi secara metode protokol kurang lebih sama, hanya bedanya ada dia tambahan SSL untuk secure dari alamat webnya. Untuk kurang lebih arsitekturnya, di sini HTTP client yaitu sebagai web browser. Nah, di sini HTTP ada request message atau permintaan. Ya, misalnya kita mengakses untuk mengambil data atau membuka data absensi misalnya. Buka data absensi itu tentu nantinya metodenya ada GET. Nah, di sini HTTP server atau web server mengolah nih, ketemu nggak datanya. Kalau ketemu, dikirim responnya ke HTTP client. Jadi tampillah data absensi. Kemudian untuk update absensi, kemudian di request lagi dengan HTTP dengan metode POST atau update untuk mengubah ya. Kemudian setelah dari web server ini sudah sukses, akhirnya tidak ada konflik atau error ya untuk request dan responnya, kemudian HTTP respon mengirim balikan lagi ke HTTP client bahwa update absensi sudah berhasil. Oke, kemudian yang kedua itu TCP/IP atau protokol dalam jaringan yang digunakan untuk transmisi data antar berbagai lapisan atau layer pada aplikasi multi-tier. Nah, di sini TCP/IP juga digunakan untuk mengatur koneksi jaringan dan menangani transfer data. Di sini kurang lebih simulasi atau contoh arsitektur dari TCP/IP. Ada dua komputer, yaitu komputer A dan komputer B. Di sini komputer A sebagai mengirim data, komputer B sebagai penerima data. Ini saya asumsikan sebagai nanti di dalam satu jaringan yang sama atau jaringan lokal ya, atau local area network. Kemudian dari komputer A dia ngirim data dengan protokol TCP/IP, yaitu harus ada 4 layer. Di sini ada application layer, kemudian transport, internet, dan network access. Ini jika 4 ini terpenuhi, artinya dari komputer A sudah dapat sukses, ya tidak ada kendala ya. Kemudian untuk si penerima komputer B itu balikannya, itu dari network access, internet, transport, dan application. Ya, kalau misalnya salah satu ada kendala di komputer tersebut, misalnya seperti internet atau layer application, nah itu datanya nggak akan diterima oleh si B. Jadi 4 layer ini juga harus terpenuhi secara arsitekturnya. Kemudian yang ketiga yaitu SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, ini digunakan untuk transmisi pesan antar aplikasi multi-tier. Dan juga SOAP ini digunakan untuk mengirim dan juga menerima data dalam format XML, serta mendukung pemanggilan jarak jauh pada objek atau layanan yang tersedia pada server. Nah, di sini secara arsitektur kan dia saling ya muter ya. Ada 3 server dan juga 3 SOAP ya, 3 protokol SOAP. Jadi yang dimana antara satu server dengan server lain saling komunikasi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan internet tentunya. Tapi ada juga yang antara servernya ini ada firewall atau untuk mengatasi keamanan
lebih jauh ya. Jadi untuk membatasi ya, firewall ini kan kalau kita artikan sebagai dinding api, artinya nantinya pembatas ya. Jadinya ada batasan untuk akses, yaitu batasan untuk pengiriman dan penerimaan pesan. Tentunya adanya firewall juga bagus untuk lebih pengamanan, lebih secure lagi dalam sistem yang sedang kita bangun nantinya. Jadi ada misalnya ada tentunya firewall port mana aja yang dibuka atau data apa aja yang bisa diakses. Nah, itu kan bisa ditentukan dari sana. Kemudian selanjutnya yaitu untuk REST. Nah, di sini sebagai Representational State Transfer atau REST. Itu protokol yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan berbasis multi-tiers. REST juga menggunakan HTTP sebagai protokolnya untuk komunikasi dan mendukung berbagai metode permintaan seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Jadi kurang lebih untuk REST sendiri itu lebih diperuntukkan untuk komunikasi antar aplikasi yang berbeda. Biasanya kita kalau tanpa REST ini kan komunikasi aplikasi dengan model sama database atau koneksi ke database langsung. Nah, kalau ini harus membuat sebuah REST API terlebih dahulu, itu sebagai pengolahnya. Contohnya sistem yang dibuat yaitu antara backend pengolahan datanya dan juga front end untuk interface-nya itu terpisah. Misalnya backend-nya pakai PHP atau Laravel, kemudian front end-nya pakai React Native atau React.js. Nah, itu sudah harus pakai protokol REST ini karena sudah berbeda arsitektur dan juga beda. Jadi dari front end juga nggak akan bisa mengakses database langsung, jadi harus melalui REST yang disediakan oleh back end-nya. Nah, dari arsitekturnya ini diakses oleh aplikasi mobile, web, atau desktop client sebagai klien. Kemudian akan mengirim permintaan mulai dari GET untuk ngambil data, POST untuk menambah data atau ngirim data, kemudian PUT untuk update dan delete. Kemudian di sini request-nya ini akan melalui REST API atau nantinya protokol ya untuk menghubungkan dengan server atau aplikasi yang lain. Kemudian ke server akan menerima, jika true nanti hasilnya akan mengirim respon balikan melalui REST API juga. Artinya ada nanti payloadnya juga, kemudian dikirim dalam bentuk JSON data dan akan ditampilkan dalam klien yang diakses, apakah itu mobile, web, ataupun desktop. Kemudian ada protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, di sini protokol message yang digunakan dalam aplikasi IoT atau Internet of Things dan juga aplikasi yang memerlukan skala yang besar. MQTT juga mendukung banyak klien untuk berkomunikasi dengan server broker dan mendukung pesan asinkronus dan publish atau subscribe. Ya, contohnya di sini ada 3 item ya. Di sini ada temperatur sensor. Jadi publishnya ini 75 derajat Fahrenheit. Kemudian topiknya temp atau temperatur. Kemudian pada MQTT broker, nah di sini dikirim ke komputer. Temperatur sensor ini sebagai alat atau IoT-nya ya, sebagai IoT-nya
sebagai alat. Nah, kemudian untuk komputer atau mobile device yang kita mengakses dari hasil dari alat temperatur sensor tersebut. Dari MQTT broker dikirim, publishnya 75 derajat Fahrenheit. Kemudian dari komputer akan mengirim balikan, yaitu subscribe to time, artinya ke topik time tadi ya. Kemudian sama juga dengan mobile device, akan dikirim sebuah publish 75 derajat Fahrenheit dan juga subscribe-nya dengan judul temp. Oke, untuk materi mengenai teknologi untuk pemrograman multitieres, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Tadi siapa? Zainal ya? Oke, jika ada yang ingin tanyakan dipersilakan. Atau mungkin ada yang mau nanya mengenai tugas yang mata kuliah proyek aplikasi, juga dipersilakan. Oke, tadi ada Zainal, Ana, silakan. Pak, maaf mau bertanya tentang tugasnya. Iya. Kan di situ tidak coding gitu kan, Pak? Iya. Nah, kalau misalkan planningnya kayak masuk ke codingan gitu, tapi kan cuma planning doang ya, Pak? Iya. Jadi bebas gitu ya, Pak? Berarti cuma planningnya, tapi nggak ngoding gitu, cuma buat PPT apa gimana? Iya, jadi emang untuk tugasnya itu ya sampai akhir, sampai selesai UAS nggak ada coding ya untuk ini. Jadi lebih ke untuk manajemen projectnya. Jadi yang kalian buat untuk tugas pertama itu yang untuk kelompok, tentukan yang pertama adanya topik mengenai aplikasi atau sistem apa yang akan dibuat. Bebas apa saja topiknya, kemudian deskripsikan juga, dijelaskan aplikasinya seperti apa yang mau dibuat gitu, dijelaskan, deskripsikan. Kemudian ada ya tim membernya siapa, artinya anggota kelompoknya ya. Kemudian yang terakhir itu artinya untuk tugas pertama ini sampai planning atau plan awalnya kita mau ngapain nih di project tersebut, mulai dari durasi awalnya, berapa lama pengerjaannya, kemudian artinya apa saja, contohnya fitur apa saja yang mau dibuat itu di aplikasinya tersebut nantinya. Jadi bisa bertahap, jadi nanti dari tugas 1, tugas 2 dan seterusnya bisa aja nanti lebih ke berkelanjutan dari tugas 1 itu. Jadi melanjutkan dari tugas 1 itu. Jadi planningnya kita mau ngapain di aplikasi yang mau dibangun. Iya, Pak. Tapi misalkan kita udah buat planning nih, Pak, nantinya harus ada mentahan aplikasinya apa gimana, Pak? Mentahan programnya gitu. Nggak ada di mata kuliah proyek aplikasi, saya pure nggak ada bikin aplikasi atau coding. Iya, Pak. Berarti
yang jadi tugas sekarang cuma planning doang gitu ya Pak? Iya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Ferdi silakan. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak kan menjelaskan tentang Java, C#, Ruby, Python, sama PHP ya Pak? Ya. Untuk gambaran kedepannya, pembelajarannya itu tentang apa Pak? Kalau kedepannya nanti kan untuk sekarang ya di pertemuan awal itu sebentar saya mute dulu. Jadi untuk di pertemuan awal-awal mungkin sampai pertemuan ya 3 atau 4 lebih ke pembahasan mengenai arsitektur dan juga pengenalan aplikasi multi-tier itu seperti apa. Nantinya untuk yang akan saya demokan atau saya jelaskan ya tentunya lebih ke nantinya PHP, yaitu dengan framework Laravel. Ya sederhana, jadi untuk simulasi seperti apa, arsitektur komunikasinya seperti apa nanti di Laravel tersebut. Tuh. Jadi untuk beberapa pertemuan awal lebih ke teorinya terlebih dahulu seperti apa multi-tier itu, kemudian baru nanti untuk toolsnya atau programnya saya menggunakan framework Laravel. Oke ya, jelas ya? Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, Ferdi, kenapa? Jadi resennya? Mohon Pak. Oke, jika tidak ada yang ingin tanyakan lagi mengenai materi yang tadi saya bahas, dan juga mungkin untuk tugas yang di mata kuliah proyek aplikasi itu saya informasikan. Jadi di proyek aplikasi itu kita atau saya tidak akan baik tugas atau apapun tidak ada membuat aplikasi ataupun coding di mata kuliah proyek aplikasi. Tapi di mata kuliah pemrograman multi-tier nanti akan ada ya saya jelaskan, demokan, artinya untuk framework dengan arsitektur multi-tier ya. Oke, jika sudah tidak ada lagi, bisa saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.